Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak Ibu jamaah salat Aisyah dan Tarawih, dan semoga kita istiqamah menghabiskan Ramadan dengan ketaatan insyaallah. Juga kemuliaan khususan kepada moderator yang senantiasa setia menemani kami baik di masjid kecil maupun masjid besar. Dan saya tidak heran kenapa beliau bisa menghafal materi, karena beliau tadi pagi hadir. Yang mengherankan saya, pertemuan sebelumnya tidak hadir tapi bisa hafal materi, itu yang mengherankan saya. Dan saya tidak mau mengkomentari terlalu banyak ya, karena beliau salah seorang yang baik yang pernah saya bermuamalah di dunia ini. Dan saya mengatakan ini karena beliau pemegang amplop di setiap pertemuan saya. Maka saya tidak komentari yang negatif-negatif, Pak. Ya, kartu, karena takut berkurangnya isi amplop tersebut. Ya. Ya. Baik, jemaah melakukan Allah. Kita bersama sekitar 15 menit ke depan. Tadi pagi kenapa kita membahas tentang pentingnya menjaga diri dari harta haram? Karena ayat-ayat Ramadan, penghujung ayat Ramadan adalah tentang larangan makan haram. Maka salah satu ciri dimakbulkannya Ramadan, kita tak lagi bermuamalah dengan harta haram. Kalau masih bermuamalah dengan harta haram setelah menjalani 30 kali Ramadan tapi masih tidak takut kepada Allah, maka itu tanda-tanda tidak satu kali pun Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang masih suka menzalimi harta orang dengan melakukan pungutan liar, yang masih suka tidak masuk kantor tanpa sebab lalu mengambil gaji penuh, yang masih suka mengisi bon kosong tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, itu semua adalah tanda-tanda bahwa Allah tidak menerima Ramadan kita. Jadi mudah-mudahan kita di sini tidak seorang pun yang terjebak di dalamnya. Nah, kita sudah membahas tadi pagi bahwa ada dampak bagi mereka yang terbiasa memakan haram. Dan tadi Pak Muslim sudah menjelaskan bahwa di antaranya susahnya mendapatkan hidayah. Ya, ini yang dimaksud adalah hidayatul taufiq. Karena kita semua sudah mendapatkan hidayatul irsyad, yaitu mengenal agama, diislamkan. Itu hidayatul irsyad. Tapi yang susah dapat adalah hidayatul taufiq. Ya, itu harus menunggu dulu taufik dari hidayah baru melumpang.
Jadi apa itu hidayatul taufiq? Hidayatul taufiq, hidayah yang menguatkan untuk menjalani agama. Jadi setelah dapat agama, hidayatul irsyad, kita tidak bisa kuat kecuali kita ditambahi dengan hidayatul taufiq. Nah, itu bagi pemakan haram tak dapat. Kemudian nanti juga sudah dibahas tadi bahawa dampak makan haram itu orang suka membuka auratnya. Dan itu terjadi karena Adam dan Hawa dihukumi oleh Allah setelah makan haram dengan menelanjangkan mereka. Maka semua kita yang punya anak gadis, istri yang suka memakai baju ketat, ada yang memakai rok pas-pasan lalu belah tengah di belakang dan berjalan berlenggak-lenggok, itu salah satu tanda kita telah memberikan yang haram pada diri mereka. Jadi tidak ada lagi rasa malu untuk menampakkan aurat. Yang suka bergoyang di depan TikTok, yang suka meloncat di atas angin ketika difoto bersama, nah penyakitnya nampak. Jadi ketika difoto ramai-ramai loncat di atas angin, jadi hasil fotonya di udara. Nah, ini keturunan Superman ini, itu tanda-tanda suaminya memberikan sesuatu yang haram. Jadi tidak ada rasa malu terbukanya aurat, pakai baju ketat, itu tidak ada rasa malu. Anak gadis kita juga begitu, hati-hati. Jadi jangan sibuk kita merasa dia yang bersalah, padahal dalam tubuhnya ada yang haram. Kemudian yang ketiga, yaitu susah melakukan amal saleh. Jadi tidak sanggup. Di saat orang lain begitu mudah bangun subuh, orang-orang yang diisi dengan harta haram tak sanggup untuk bangun subuh. Di saat orang lain mendengarkan azan 5 waktu, kakinya begitu ringan melangkah menuju ke masjid, ke musalla, tapi pemakan haram tak mampu melakukannya. Jadi mereka terjebak dalam dunianya. Nah, begitu 3 perkara yang sudah kita bahas. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Apa dampak berikutnya kepada orang yang sering makan haram? Yaitu ditolaknya doa dan sedekah mereka. Ditolaknya doa dan sedekah. Jadi doa tidak diterima. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Ada seseorang rajulun fi safar, sedang melakukan perjalanan, asa wa aghbar, dan dia dalam keadaan benar-benar kesusahan. Karena orang yang melakukan perjalanan itu ada kesusahan yang menyertainya. Oleh karena itulah doa musafir termasuk doa yang mudah diijabahkan. Jadi salah satu mudah diijabahkan doa ketika safar. Sayangnya orang hari ini safar tidak berdoa. Kenapa mudah diijabahkan doa orang musafir? Karena beserta dengan safarnya dia mendapatkan qita'atun minal azab. Dia dapat potongan azab. Dia tidak bisa tidur seperti nyamannya tidur di rumahnya. Dia tak bisa makan seperti senyaman di rumahnya. Belum lagi dia berada di kenderaan yang Masya Allah membuat dia lelah. Bahkan kalau kita safar ke daerah-daerah tertentu, itu hancur hidup kita. Coba bapa safar dari Medan ke Kutajah ni melalui Tanah Karu, jadi melalui Kabanjahe, Tiga Benanga dan seterusnya. Naiklah mobil salah satu dari daerah tersebut. Itu saya lupa nama mobilnya, Antasinabung namanya, tak apa, lupa saya. Itu di dalamnya kita bergabung dengan inang-inang. Bapak kenal dengan inang-inang? Inang-inang itu ciri-cirinya selalu memakan sirih dengan gigi yang merah, ludah bercampur sirih, dan itu selalu dibuang di lantai mobil, di lantai bus, dan kita duduk di sampingnya. Dan bawaannya itu ayam hidup, kambing. Dan lebih dahsyat lagi, kalau muntah tak pakai plastik, Pak.
langsung muntah ke atas lantai mobil. Apa nak mampus hidup kita sampai gitu? 5 jam bagaikan 50,000 tahun dalam mobil itu. Hancur betul hidup. Belum lagi ketika singgah, Pak. Kita singgah di mana saja, mau di restoran, mau di WC umum segala macam, hancur betul. WC-nya hancur, Pak. Jadi perkara itu terjadi pada orang musafir. Gedoh mentang hana IDB karena WC-nya saja sudah membuat kotoran itu naik kembali. Sampai segitunya kalau orang musafir. Itu belum lagi tak ada gantungan baju satu pun. Tidak ada. Untuk menyangkut celana tak ada, menyangkut baju tak ada, sangkut peci tak ada. Jadi apa boleh buat? Semua diletakkan di atas kepala. Itulah pertama kali orang mencium celana dalamnya sendiri. Hai lagi nyan kecerita, kan azab ceritanya. Ini kan azab. Belum lagi pintu WC tak ada kuncinya, tak ada grendelnya, sebelah tangan memegang pintu. Bagaimana mau mencebok? Nah, itu contoh. Makanya doanya orang musafir, apalagi musafir di zaman Nabi, itu mudah diterima. Menaiki lembah, padang pasir dengan matahari yang Masya Allah. Nah, di sini Nabi gambarkan ada seorang musafir sudah sangat lelah, lalu dia bermohon kepada Allah. Kata Nabi ini, dia mengatakan kepada Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Nah, dia mintalah sama Allah. Lalu Nabi mengatakan, ini musafir ni yang seharusnya doanya diijabahkan Allah, tetapi malbasahu haram, pakaian yang dia pakai itu dibeli dari harta haram. Wa mashrabahu haram, tempat minuman yang dia bawa itu dibeli dari harta haram. Piringnya haram. Wa ghuziya bil haram, makanan yang masuk ke dalam tubuhnya juga harta haram. Nah, di ujung hadis Nabi mengatakan, fa anna yustajabu lizalik, bagaimana Allah bisa mengabulkan doanya. Nah, ini menjadi dalil Allah tak terima doanya orang-orang yang di dalam tubuhnya ada makanan haram. Nah, makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang lain bahawa doa itu sebenarnya bisa mengubah nasib, karena doa itu bisa mengubah takdir. Tetapi khusus pemakan haram, Allah jerumuskan dia ke dalam penderitaan yang lebih jauh. Maka tidak ada yang bahagia, karena dia berdoa, doanya tertolak. Kapanpun dalam Ramadan itu mustajabah doa, tapi bagi dia tertolak. Buka puasa dengan harta haram, nah, dia puasa tetapi harta haram melekat pada tubuhnya. Nah, ini salah satu dampak doa tidak diterima. Lalu sedekahnya ditolak Allah. Bahkan bukan hanya ditolak, tapi menjadi dosa. Orang bersedekah dengan harta haram itu bukan hanya ditolak, seluruh sedekahnya dihitung menjadi dosa. Maka Rasulullah menyebutkan dalam hadis, man jama'a malan haraman, barang siapa yang mengumpulkan harta haram, summa tasaddaqa bihi, lalu dia bersedekah dengan harta haram itu, apa yang terjadi? Fakana laisa lahu ajrun, dia tak dapatkan pahala. Wa kana lahu isrun, bahkan dia mendapatkan dosa. Nah, jadi orang bersedekah dengan harta haram itu dosa. Kalau tertolak saja masih lumayan, ini dosa. Pengedar sabu bangun masjid, kalau panitia tahu itu hasil dari mengedarkan sabu, maka haram bagi panitia untuk menerima, kecuali tak tahu. Dan apakah dia dapat pahala? Tidak sama sekali, bahkan dia mendapatkan dosa. Makanya banyak hari ini artis, aktor berjoget-joget lalu mengumpulkan harta, lalu membuat panti asuhan. Kan cukup banyak artis yang punya panti asuhan. Kita fikir, Masya Allah, dia walaupun kayak gitu, Masya Allah, dia punya panti asuhan, dia punya pesantren. Nah, yang punya pesantren, Pak. Tapi hasil dari joget-joget, menjual aurat, itu seluruh kebaikan memelihara anak yatim, itu dia tak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Begitulah efek orang yang bersedekah dengan harta haram. Rasulullah mengatakan,
la taqbalu salah bighairi tahur, tidak akan diterima salat tanpa bersuci, wala sadaqatan min ghulul, dan Allah tidak terima sedekah dari hasil pekerjaan haram. Maka rugi betul orang yang hidupnya di dalam keadaan berselimut dengan yang haram. Ada orang yang ketika dinasihati keluarlah dari pekerjaan itu, dia tetap mengatakan bahawa nantilah, karena saya belum siap. Apalagi ditambahi oleh dukungan istri. Abang pikir kalau keluar di situ enak, cari kerja tempat lain. Abang tak usah dengar kali ustaz tu. Ustaz tu enak dia ngomong karena dia PNS. Berarti alasan. Dia enak, dia ngomong asal. Abang kalau keluar memang mau kerja apa? Nah, begitulah kalau kita punya istri syaitan. Kalau istri salihah kan tak begitu. Istri salihah akan mengatakan apa? Bang, keluarlah, jangan lagi kerja di situ. Kami lebih baik tak makan daripada engkau bekerja di tempat haram, lalu engkau memasukkan ke tubuh kami harta yang haram. Itu istri salihah apa? Dia mengatakan dia lebih baik tak makan. Akhirnya suaminya keluar, baru seminggu keluar minta cerai. Ini salihahnya tapi kurang ajar di ujungnya. Tadi bilang mengatakan tak apa-apa, kami tak makan, tak apa-apa. Makanya kita ni suami kadang-kadang melakukan kebaikan sangat perlu dukungan isteri. Kalau isteri mengatakan walaupun engkau tak punya kerja tapi aku tetap mencintaimu, pasti kita bertahan untuk tidak kerja. Asal dicintai oleh isteri. Tapi kalau isteri mengatakan kau carilah dimanapun kau cari, yang penting kami makan, maka kita akan cari dimanapun, yang penting dia makan. Maka terjerumuslah ke dalam dunia haram. Nah, ini makanya istri salihah itu adalah sebaik-baiknya perhiasan. Dia yang bawa kita ke surga. Dan insya-Allah di belakang kita ini semuanya istri-istri salihah. Hana yang kena min dari bapak-bapak. Saya mulai meragukan pernyataan saya sendiri. Karena biasanya kalau bapak-bapak mengharapnya kuat langsung amin gitu kan. Ini tidak ada. Entahlah, nanti japri sajalah kejadiannya nanti. Nah, itu resikonya kalau makan haram. Tak diterima doa, tidak diterima sedekahnya, dan berdosa sedekahnya. Kemudian resiko kelima, yaitu dia berefek pada kesehatan tubuh. Sehat itu yang dimaksud berefek pada keberkahan, dan salah satu keberkahan pada tubuh adalah sihat wal afiyah. Apa beda sehat dan afiat? Kita kan sering mendoakan semoga sehat wal afiat ya. Apa bedanya sihat wal afiat? Kalau sihat itu anggota tubuh yang sehat, anggota tubuh sehat, dan sehat itu kan dia ndak mesti orangnya ganteng, ndak mesti. Kadang-kadang duduk sehat itu ya pada orang-orang yang pas-pasan. Untuk apa ganteng sekali kalau tidak sehat? Kan bagus tak ganteng tapi sehat. Nah, ini sehat ini anugerah Allah. Nah, kalau afiat itu adalah memohon agar Allah tidak menjatuhkan bala ke atas tubuh. Nah, jadi kita bilang sehat wal afiat ya, maksudnya badanmu selalu sehat insya-Allah dan Allah tidak menjatuhkan bala ke atas tubuh. Nah, maka disuruh doakan sihat wal afiat. Nah, ini tidak didapatkan oleh orang yang makan haram. Ada kalanya badannya sehat tetapi tidak afiat. Ada kalanya bahkan Allah hancurkan langsung tubuh-tubuhnya. Tapi ini tidak bisa jadi sebuah patokan karena kita tidak bisa membacanya. Yang bisa baca pelakunya sendiri. Karena kadang-kadang orang saleh pun diberi ujian dengan diberi sakit oleh Allah. Dia tahu dirinya sakit itu kenapa? Cuma dia. Maka pelaku korupsi tahu dirinya sakit, cuma dia yang tahu bahwa dia ditimpa sakit karena Allah murka kepadanya. Nah, ini berdasarkan ayat Allah surah An-Nisa ayat 4, kata Allah wa atun nisa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Nah, jadi kata Allah bahwa
berikanlah perempuan itu sadaqatihinna nihlah. Kalau engkau ingin menikahi seorang perempuan, berikanlah mahar kepadanya, dan mahar itu milik isteri. Begitu kata Allah. Tak boleh ganggu gugat mahar. Bahkan suami yang belum membayar mahar, jadi waktu akad nikah, akadnya telah kuterima nikahnya, atau telah kunikahkan anakku denganmu, atau dengan anakku dengan mahar ditunda, misal begitu, kan? Atau dengan mahar kredit, boleh tak Pak? Boleh, karena mahar itu dia dua, ada mahar muajjal, ada mahar muajjal, ain dan a. Dan mahar bukan rukun nikah. Mahar itu bukan rukun nikah. Jadi seandainya dalam prosesi nikah tak ada mahar, itu tetap sah nikahnya. Mahar itu wajib nikah. Artinya seorang suami tetap wajib menunaikan maharnya. Bahkan isteri boleh menahan dirinya untuk tidak menyerahkan dirinya pada suaminya walaupun sudah ijab kabul kalau belum dibayar apapun dari maharnya. Misal suami pulang Pak, ketuk-ketuk pintu setelah ijab kabul, itu isteri dari balik pintu boleh mengatakan, kasih DP dulu. Kalau belum ada apa-apa, ya Allah gede, hanya apa yang aja kan. Boleh Pak, boleh. Memang begitu hukum fikihnya. Nah, jadi mahar itu milik isteri. Maka ibu-ibu jangan kasih mahar ibu untuk suami kalau digunakan untuk berjudi online. Tapi kalau suami yang saleh, kalau digunakan untuk modal agar menghidupi keluarga boleh. Tapi perjanjiannya hutang piutang. Kecuali, nah di situ Allah sambung, fa in tibna lakum an syai' minhu, kalau istri-istrimu memberikan mahar itu kepadamu dengan cara baik-baik. Dia mulai mengatakan bahwa ya saya bantulah bang, tak apa-apa, pakai aja mahar saya dulu. Itu baru Allah katakan fakuluhu hani'am mari'a, makanlah dengan hani dan mari. Hani itu makanlah dengan nyaman. Mari'an, kata para ahli tafsir, itu makanan yang telah dihalalkan oleh isteri untuk suaminya, artinya maharnya. Mari itu maksudnya tidak memberi efek pada tubuh. Dari sini para ulama mengatakan semua makanan yang tak diizinkan oleh yang empunya itu akan membuat tubuh kita berefek. Mencuri mangga orang, itu efek, dan efeknya bukan mencret tapi pada perubahan akhlak. Jadi kembali kepada urusan tadi. Makanya coba Bapak lihat pencuri-pencuri itu Bang, itu tidak ada yang baik akhlaknya. Yang pencurinya hanya yang gad. Para koruptor-koruptor itu tak ada yang baik akhlaknya. Kenapa? Karena mereka punya efek pada tubuhnya, dan itu terus menggerogoti sampai pada waktunya Allah beri dia menjadi azab, tercampak di atas kasurnya dan bukan menjadi pahala. Kalau orang soleh yang setruk, itu setiap kali dia mengucap sesuatu jadi pahala. Itu kalau orang soleh. Maka kalau kita ni ahli jamaah sakit Bang, itu sakit itu menggugurkan dosa. Tapi kalau orang pajuh peng harum, yang sakitnya yang sakitnya sakit azab, sakit azab, dan dia tidak dibimbing oleh Allah untuk bertemu Allah dengan cara yang baik. Apalagi tidak ada rencana bayar hutang. Ini habis berhutang sama orang Pak, lari, lalu kemudian tidak ada rencana bayar. Dia pikir dia bisa selamat. Tunggulah, Allah akan mengatur waktunya. Itu sudah mulai itu nanti digerogoti sedikit-sedikit. Makanya pemakan haram selalu berefek pada kesehatan dan afiah pada tubuhnya. Yang terakhir, efek yang terakhir, yaitu orang yang sering makan haram, maka dia mudah mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi apapun diajak syaitan langsung ikut saja begitu. Dan ini disebutkan Allah di dalam surah Al-Baqarah 168. Kata Allah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah yang ada di muka bumi yang halal dan tayyib. Halal dan tayyib. Jadi dua, makanannya halal dan baik. Karena ada yang halal tapi tak baik. Halal tapi tak baik, itu juga ada. Contohnya apa Pak? Indomie halal kan Pak, tapi baik tidak? Baik kalau sekali makan. Kalau sudah berkali-kali, titik malah begadang, dan itu berefek. Karena bumbunya semua sepakat, bumbunya bermasalah. Atau makanan apa lain yang berefek? Permen, itu halal tapi tak baik.
Apa lagi Pak? Makan kipas angin. Itu memang kan memberi kenyamanan dia berangin Pak, tapi tak baik. Jadi harus halal dan harus thayyibah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Allah mengucapkan itu, Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau engkau sudah menjaga makananmu halal dan thayyibah, maka janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Maksud Allah, engkau mampu untuk tidak mengikuti langkah syaitan, syaratnya engkau makan yang halal dan yang baik. Makanya orang yang sering makan halal, makan haram, itu mudah sekali terjerumus ke dalam langkah syaitan. Apapun diajak syaitan, ikut saja. Diajak berzina, ikut. Diajak menipu, ikut. Makanya semua perilaku buruk dari akhlak anak kita itu berawal dari makanan haram. Bapak ibu yang Allah muliakan, walaupun 1000 tahun bapak ibu menyekolahkan anak di pesantren, tapi kalau yang dikirimkan uang haram, yang diberikan makanan haram, lalu dia pulang pun dia menikmati lagi yang haram, maka jangan harap akan terjadi perubahan pada anak kita. Tetap ujungnya apa? Tetap menjadi pengikut syaitan. Jadi pengikut syaitan tu Pak, hal-hal sederhana pun bisa terjadi. Dia ada ilmu tapi tidak bisa melawannya. Contoh paling sederhana, ni penutup ni Pak. Contoh paling sederhana apa? Sering makan dan minum dengan tangan kiri. Kan Allah sudah bilang bahawa Rasulullah mengatakan kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Karena cuma syaitan yang memakan dengan tangan kirinya. Apa yang terjadi Pak? Ada orang Pak sudah terbiasa dengan tangan kiri. Bahkan lebih parah lagi, sedang ikut pengajian JMI dengan Jarawi, sedang ikut pengajian, diberikan aqua, botol-botol begitu atau yang gelas-gelas begitu Pak, diberikan, dan mereka melakukan 2 pekerjaan syaitan. Apa dia? Yang pertama, minum dengan tangan kiri. Jadi coit, gedop, hanya gejib Jarawi, itu sedang ikut pengajian. Kemudian amalan kedua yang milik syaitan apa? Memubazirkan air. Jadi tak minum, tak minum habis, minum sedikit kemudian tinggal banyak. Panitia bingung, mau dibuang sayang, mau diminum oleh panitia takut terkena HIV/AIDS. Jadi akhirnya tak tahu membuat apa-apa. Begitu dikumpulkan cukup banyak air tersisa. Itu amal syaitan. Bukankah syaitan mengatakan wala tubazzir, Allah mengatakan wala tubazzir tabzira, innal mubazzirin kanu ikhwana syaitin. Mubazzir itu temannya syaitan. Makanya itu kalau model masih minum dengan tangan kiri, kemudian masih membuang-buang air ketika minum, itu judul ceritanya apa itu Pak? Syaitan sedang ikut pengajian. Yang kenyang judul cerita. Jadi ini sering terjadi. Kenapa ini sering terjadi? Kenapa tidak sadar-sadar? Ada salah satu kemungkinan, yaitu sering bercampur hartanya dengan harta haram, sehingga mudah dikelabui oleh syaitan. Makanya model-model kayak gini Pak, kemanapun dia pergi ditemani syaitan. Tu dalam mobil tu, dari Hino jauh bandar dengan motor, sepanjang perjalanan yang lagu-lagu dangdut mendum dalam motor. Yang mendum yang mana? Itu enggak ada suka kalau dia coba memutar Quran cuma bunyi begitu saja Pak. Enggak ada yang berdiri di channel itu, enggak ada, cuma begitu saja. Begitu dapat lagu dangdut langsung ada mainan. Itu perjalanan dari Ismail Bandar nyan mandu dengan lagu-lagu jin nyan. Makanya di dalam mobil dia ditemani oleh Halimah hantu senapit yang kenyan gara-garanya. Begitu keadaannya. Begitulah efek orang makan haram. Maka jauhilah yang haram, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemakbulan pada Ramadan kita, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.